Jumpa lagi di Inside Podcast, Your Best Information and Entertainment. Oke guys, hari ini kita mau bincang-bincang soal kesehatan ya. Kemarin kan Mas ada ormas, ada ini. Sekarang kali ini kita alhamdulillah kedatangan dokter dari Rumah Sakit Citra Medica loh. Oh siap. Luar biasa ini kita dapat waktunya dari Pak Dokter dari Rumah Sakit Citra Medica. Nanti jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas tentang kesehatan, terutama mungkin di neurologis ya, atau fasilitas-fasilitas apa yang ada di Citra Medica. So, station di Inside Podcast, Your Best Information and Entertainment. Alhamdulillah, bersama kita nih sudah ada Dokter Iko. Iko Dr. bukan Uwais. Iko bukan Uwais gitu guys. Jadi Pak Dokter sudah di Citra Medica Depok ya gitu. Iya, Citra benar. Medica Depok itu di mana sih dok? Nah, jadi Rumah Sakit Citra Medica Depok ini terletak di Jalan Kalimulia, Kecamatan Cilodong. Oh yang arah kalau dari GDC nih Belok kanan. belok kanan ya. Belok kanan. Ada tuh makanan kebun durian kalau nggak salah ya. Ya dok. Benar. Depan kebun durian tuh gitu. Iya, benar. Gampang tuh aksesnya berarti ya. Akses jalannya berarti gampang. Gampang sekali. Jalan besar itu kan? Jalan besar itu. Kalau berdirinya kapan? Nah, berdirinya kita di September 2014, sehingga kalau dihitung sampai saat ini kita sudah 11 tahun berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang pasti masyarakat Depok juga ngerasa terbantu karena adanya Sudah rumah pasti, sakit itu ya. sudah pasti. Iya. Jadi kalau bicara masalah kesehatan mungkin kebanyakan orang Indonesia dok pusing-pusing gitu. Apalagi kalau orang tua Orang tua gitu pusing gitu kan apa. Ada juga ya mungkin apa sih dok fasilitas apa sih yang ada di untuk di Rumah Sakit Citra Medica Depok ini terutama yang buat pusing-pusing gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi Rumah Sakit Citra Medica Depok selain memiliki berbagai alat-alat unggulan, khususnya untuk yang seperti Bapak ini bilang pusing-pusing, kita memiliki satu alat yang namanya TMS. Apakah itu TMS? Itu adalah Transcranial Magnetic Simulation. Itu alat dok. Itu alat transmanial, transkranial. Singkatnya TMS. TMS. Gitu. Kalau TSM, Trans Studio. terasa dia mau Itu habisin duit itu. Tapi Iya. TMS itu alat berupa apa namanya? Gimana sih dok? Coba bisa dijabarkan nggak ini? Jadi TMS ini ada salah satu alat yang bekerja berdasarkan elektromagnetik. Jadi ada namanya probe yang ujung alat itu, kalau USG kan ada yang ujung alat yang nempel ke badan. TMS ini juga memiliki alat seperti itu ditempelkan ke badan kita. Dari alat itu akan memancarkan elektromagnetik yang menembak ke saraf-saraf yang kurang aktif. Oh, saraf kejepit juga bisa ya dok? Bisa sekali. Tapi terutama ke otak apa gimana? Itu Awalnya memang disebut dengan TMS karena memang untuk di saraf-saraf otak. Tetapi sekarang sudah mau saraf di badan, jadi misalnya kita ada saraf kejepit ya atau migrain, itu semua bisa bisa gitu terapi. ya. Dokter sendiri di Pertanyaannya. Citra Medica Saya bekerja di balik layar. di baik Baik layar nih. Kayaknya Tugas saya bagaimana alat-alat kita bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi masyarakat. gitu. Jadi spesialis saraf atau apa? Oh bukan. Spesialis bagaimana memanfaatkan alat-alat kita bagi kemaslahatan umat. Siap. Untuk sampai sejauh ini dok, kalau misalkan penanganan dengan TMS itu gimana dok? Nah, kata mungkin saya lebih menspesifikasi ya. Ini TMS ini untuk sakit apa aja ya? Wah, ini banyak loh. Nah ya. Yang pertama, tadi pada pasien-pasien stroke, yang ada yang migrain ya, atau yang ada Parkinson, Alzheimer ya, tadi saya bilang saraf kejepit, sakit-sakit kronis, pegal-pegal ya. Alzheimer tuh gampang lupa. Alzheimer ngomong lupa. Iya, ya dok. Iya. Lupa sama di rumah gitu. Itu bahaya kalau lupa sama istri bahaya. Ya.
Iya, iya. Lupa kalau udah gajian, padahal udah gajian. Iya, Dok. Atau lupa memberi sama siapa. Oh, iya. Terus gimana, Dok? Apa aja Nah, tadi? jadi seperti itu ya, termasuk penyakit-penyakit kejiwaan Oh, kejiwaan juga. seperti kecemasan ya, anxiety, depresi, skizofrenia dan lain-lain. Tetapi untuk saat ini di Citra Medika Depok kita memang belum memiliki dokter spesialis kesehatan jiwa, yang ada dokter spesialis saraf, sehingga nanti lebih untuk penyakit-penyakit saraf pada umumnya. Ini TMS ini baru apa udah lama sih di Citra Medika? Di Citra Medika ini sudah sejak sekitar September 2024. Sudah ada setahunan lah. Itu udah banyak yang digunakan sama masyarakat. Lumayan, tapi karena kita memang selama ini belum terlalu promosi, Oh, promosi. sebenarnya masih banyak yang belum tahu Belum tahu ya. bahwa di Depok khususnya mungkin saya boleh bilang Cilodong sekitarnya tidak ada yang punya rumah sakit lain. Nah, ini kan perlu sosialisasikan dong, karena walau bagaimanapun juga masyarakat Depok harus tahu bahwa memang fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit Citra Medika. Kita pengen tahu aja, Dok. Fasilitas. TMS itu aja, TMS di Citra Medika itu menangani penyakit apa aja, gitu loh. Baik, kalau untuk penyakit itu ada banyak ya, mulai dari yang di saraf otak itu misalnya pada pasien stroke, ada orang yang sakit kepala migrain ya, saraf kejepit, pada Alzheimer, Parkinson ya, bahkan sampai penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien-pasien kejiwaan seperti kecemasan, depresi, bahkan skizofrenia. Jadi kelumpuhan syaraf juga ya. Kelumpuhan seperti apa? Kalau lumpuh total memang kan sulit ya. Nah, tapi kalau kita contohkan seperti pasien stroke kan kelemahan otot. Nah, sarafnya itu yang kita rangsang supaya bisa aktif kembali. Itu yang kita sebut dengan neurorestorasi. Tadi kayak ada sakit kepala gitu. Kalau misalnya pernah ada sakit kepala di sekitar sini, itu bisa pakai TMS nggak, Dok? Bisa. Ya kan di saraf ini ya. Iya. Kayak migrain gitu ya. Mm-mm. Iya, berarti banyak juga ya manfaatnya TMS ini ya. Banyak sekali, banyak sekali. Kalau ini Dok, kalau misalkan pengobatan melalui TMS, durasinya berapa lama, Dok? Nah, kalau untuk durasinya itu rata-rata bisa 30, 45 hingga 1 jam. Tapi tergantung dari penyakitnya apa. Jadi nanti kan si dokter saraf akan memberikan ini dulu, bukan kalau bilang resep, ini durasinya berapa lama, dosis frekuensi berapa lama. Berarti ada rekomendasi dari dokter? Ada. Itu lama juga, bisa tidur nggak, Dok? Dilepas Oh, bisa tertidur. Bisa sambil tidur ya? Betul, karena apa ya, kita nyaman, nggak merasa sakit. Oh, nggak ada sakit. Nggak ada sakitnya. Oh. Ya, mengingat ini mesin ya. Saya pikir kalau misalkan mesin itu lebih cenderung ke bagian dalam ya, Dok? Bagian dalam tubuh kita gitu maksudnya. Iya. Kalau jadi ini sama kayak USG, alatnya tempel di luar, tapi kan dia nembak ke dalam. Tuh. Nah, tapi karena tadi tidak memberikan rasa sakit, ya 30 sampai 1 jam ya kemungkinan bisa tertidur. Nah, Bisa tidur itu. tuh. Jadi jadi Nyaman. Nyaman, benar. Jadi di Depok ini baru Citra Medika atau ada rumah sakit lain yang punya TMS? Sepengetahuan kami untuk khususnya daerah ya mungkin radius 5 km ke atas baru Citra Medika yang ada. Luar biasa ya. Luar biasa keren. Ini jadi masyarakat Depok khususnya ya atau umumnya di Indonesia kita bersyukur nih di Depok ini udah ada fasilitas TMS di rumah sakit Citra Medika. Jadi kalau semua warga di Depok mau berobat tentang apa tadi penyakit saraf gitu, Parkinson ya. Iya, bisa hubungi dokter. Bukan hubungi dokter. Bisa datang ke rumah sakit. Datang langsung ke rumah sakit Citra Medika. Oh, Citra Jalankan Medika dulu ya. gitu kan. Nah, terus kemudian tadi kan durasi kata Dok. Terus pasien ini yang dianjurkan untuk pakai TMS selain saraf tadi. Pasien apa aja yang dianjurkan untuk menggunakan TMS? TMS. Nah, kalau pasien apa aja, ya tadi yang saya sebutkan penyakitnya. Tapi kalau ditanya ini apa yang dialami pasien tadi, karena menyambung ya, betul. nyamannya itu. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit cerita. Ya.
apa yang bikin nyaman? Apa yang dirasakan seseorang yang menjalani terapi TMS? Nah, yang pertama itu alat itu kan ada kita merasakan kayak ketukan dan memang terdengar ada ini ya, ada suara tik tik tik. Jadi kalau misalnya ada ditaruh sini, nanti terasa ketukan itu tik 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 tik. Nah, Sama kayak pakai stetoskop atau gimana, Dok? enggak, kita merasa di badan kita ada Oh, di badan ada kitanya. ngetuk gitu. Nah, kemudian kita juga bisa merasakan kayak kesemutan. Sama kalau pada posisi tertentu di otot kita mengalami kedutan. Oke. Dan itu bagian dari Bagian dari terapi. Terapi. Dan sekali lagi tidak sakit. Tidak sakit. Jadi nggak perlu pakai anestesi, tidak perlu pakai anti nyeri segala macam. Kalau misalnya dok, dia nggak ngerasain tuk tuk tuk, gimana itu dia? berarti sarafnya benar. Iya, Dok. Secara ilmiah gimana dok? Kalau nggak merasakan berarti sarafnya salah. Ya kan? Sarafnya salah gitu. Normalnya harus memang merasakan sensasi apa itu ketukan, kesemutan ataupun yang tadi kayak kedutan otot. Walaupun dia nggak punya penyakit gitu, misalnya nggak punya penyakit yang untuk pemeriksaan di TMS, tetap merasakan Kita ketukan. merasakan. Oh, itu memang elektromagnetiknya ya gitu. Iya, tembakan elektromagnetnya itu. Jadi kalau misalkan nggak berasa, bukan berarti nggak sembuh, Iya. nggak punya penyakit gitu kan? Iya. Jadi kapan dok, ketika orang merasakan sakit, itu waktunya kapan buat menggunakan TMS ini? Nah, alangkah memang baiknya kita tetap konsultasi dulu ke dokter saraf Oh, ya, karena dokter saraf itu yang nanti akan menentukan dosisnya, jumlah sesinya berapa. Setelah ketemu dengan dokter sarafnya, nanti dokter sarafnya akan menentukan, baru kita jalani. Apakah misalnya 6 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, itu nanti oleh si dokter saraf yang menentukan. Jadi tingkat tingkat yang dirasanya sama si pasien ditentukan dengan dokter saraf tadi. Iya, jadi kan, oh ini memang harus 6 kali terapi atau oh ini cukup 3 kali, nah kan dokter saraf yang tahu. Nah, bisa lebih spesifik ya dok? Misalnya dia sudah merasakan setiap hari sakit kepala atau setiap hari ada saraf kejepit kali gitu ya? Iya. Gimana tuh dok? Nah, misalnya saraf kejepit ya. Iya. Nah, nanti dengan TMS itu ya nggak mungkin sekali udah langsung hilang ya. Dengan beberapa sesi dijalani, ya insya Allah itu mengalami perbaikan. Kalau saya nih dok, kayak vertigo gitu, bisa pakai TMS. Vertigo, kalau vertigo saya belum bisa bilang ya. Karena itu kan sedikit banyaknya berhubungan dengan syaraf juga katanya. Benar. Nah, kalau vertigo nanti ada 2 penyebabnya. Masalah keseimbangan itu di daerah telinga. Makanya kadang orang vertigo juga ke dokter THT. Oke, Tuh. siap. Terus kemudian Itu kita keren juga sih, namanya kita jadi tahu bahwa memang ada alat yang bisa menangani atau metode pengobatan TMS ini dok. Nah TMS ini kalau di Citra Medica ini sudah seberapa lama dok adanya? Udah setahun. Udah setahun ini. setahun ya. Wah keren. Jadi teknik pengobatannya itu pasien sambil tidur atau duduk, gimana dok? Oh, tergantung. Kalau misalnya di kepala, pasiennya cukup duduk seperti kita, nanti alatnya ditempel. Tapi kalau misalnya tadi masalah di punggung, Punggung, ya. itu pasien nanti baring. Koyo ya dok. Pakai kabel kali ya? Pakai yang kabel pasti. gede ininya. Oh kabel. Karena itu kan pakai listrik. Dan nanti kalau ada kesempatan melihat, Siap. itu kan elektromagnet itu kan panas, sehingga dia seperti radiator, ada air yang yang mendinginkan alat itu. Oh ada cooler water. Ada coolernya. Karena memang kalau nggak pakai itu ya itu panas. Untuk favorit gak sih dok kalau TMS Apa nih? buat pasien gitu? Kan banyak juga pasien yang ibaratnya di kawasan Kalimulia atau kawasan Depok gitu ya, yang menggunakan TMS ini. Nah kalau mungkin bilang populer karena tadi saya bilang kan
kita belum terlalu jor-joran promosi, sehingga mungkin Insight ini sebagai salah satu wadah yang mempromosikan Siap. kita ya. Siap, Dok. Bisa sebagai Insight. Heeh. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan, tidak semua harus operasi, karena tidak semua orang siap untuk operasi. Ini adalah metode alternatif untuk mengurangi nyeri. Baik, Oke. keren. Berarti ini adalah salah satu cara alternatif untuk mengobati tadi penyakit-penyakit tadi ya, Dok. Iya. Kalau mudah lupa, Dok. Mudah lupa gitu kan. Kadang-kadang istri di rumah lupa gitu. Naruh kunci aja lupa gitu, Dok. Itu kan gejala awal biasanya. Kalau lupa itu biasanya masalah kebiasaan. Itu kalau bilang penyakit bukan penyakit. Oh, bukan. Lupa itu sebenarnya bukan penyakit. Bukannya awal dari penyakit itu, Dok. Bagian dari penyakit bisa, yaitu tadi Alzheimer. Oh iya. Dok. Tapi kan istri usia muda kan. Iya. Nah, iya usia berapa itu yang biasanya Range usia Untuk TMS itu? penggunaan TMS. tidak mengenal usia. Nggak menang usia. Iya. Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa Kalau menggunakan. memang indikasinya ada, ya kita bisa kerjakan. Seperti apa tuh dok? Yang berkebutuhan khusus mereka memerlukan TMS itu seperti apa yang mereka Kalau rasakan? kebutuhan khusus misalnya tadi kan, dia berkebutuhan khusus, tapi memang sarafnya kejepit. Oh gitu. Bukan ke tumbuh kembangnya ya, Iya, iya. tapi karena dia misalnya kejepit, ada misalnya migrain tadi, atau dia sering merasa nyeri otot yang udah lama itu. Silakan, Dok, diminum, Dok. Oh iya, terima kasih. Ya. Jadi apa dok? Untuk usia segala umur ya bisa digunakan ya gitu kan. Ada efek samping nggak dok? Pakai ituan? Kayak ketergantungan gitu ya. Atau iritasi gitu kan. Orang iritasi harus ditempelin gitu. Nah, kalau kita bilang efek samping itu minimal ya. Memang itu bedanya kalau dunia kedokteran modern tidak mau jamin, wah ini nggak ada efek samping sama sekali. Ya. Itu Oke. nggak. Contohnya misalnya kalau tadi dia migrain, berarti kan alat itu ditempel ke kepala kan. Nah, ada orang yang memang bisa mengalami pusing setelah itu, atau mungkin kayak dia di telinga itu kayak mendenging gitu. Tapi itu sementara aja. Nggak lama ya, paling sejam 2 jam atau lebih di bawah 1 jam. Jarang Terjadi ya. Alhamdulillah nih. Berarti Luar bukan hanya teknologi canggih banget gitu. canggih pasti. Bukan hanya ahli saraf, tapi THT juga berhubungan ya, Dok. Bukan tadi ininya efek samping. Oh, Efek efek sampingnya dia Nah, suka berdenging, karena kadang-kadang. ditempel dekat kepala kan. Itu nggak semuanya, tergantung kondisi badannya kali dok. Gantung di badan. Berarti banyak juga yang mesti buat saya pribadi banyak juga yang mesti dibenerin sebetulnya saraf saya gitu kan. Banyak yang masalah ini. Apalagi di kantong belakang. Aduh, jangan ditanya kalau itu. Terus so far alhamdulillah ya di Kali Mulia kita punya TMS di Rumah Sakit Citra Medika. Dan yang pasti ya mudah-mudahan aja dengan adanya TMS masyarakat Depok jadi aware sama kesehatannya sebetulnya ya. Iya benar. Dan semoga nanti ini juga bisa digunakan. Ini kita lagi proses. Siap. Semoga nanti juga bisa digunakan untuk layanan BPJS. BPJS. Iya, yang mohon doa restunya biar bisa Siap. cepat. Jadi masyarakat dengan menggunakan yang punya BPJS bisa pakai TMS. wah. Keren. Itu ya masih proses sih. Masih proses kita ini. Saya doain itu biar jadi itu dok. Amin amin. Iya, karena memang bagaimanapun juga kan sedikit banyak bisa mengurangi beban masyarakat juga. Sudah pasti. Iya itu makanya kan kayak tadi masalah-masalah saraf sebenarnya ini dok ya kadang dianggap sepele gitu. Dok. Iya. Dianggap sepele mereka cuma pusing doang, cuma pegel-pegel doang gitu. Nah dari sisi medisnya sendiri dok, kalau dia merasa badan gak enak dikerokin, ini itu kita datang ke rumah sakit atau pengobatan sendiri lebih bagusnya gitu. Nah, dan ini kalau sedikit menyimpang kita cerita ini ya. Oke. Ilmu kro itu khusus ada di Indonesia ya. Iya betul. Tapi kalau kita tidak menganjurkan, itu merah bukan karena apa? Pecah pembuluh darah yang kecil. Oke.
Itu sebenarnya. Karena pori-pori kan terbuka. Iya, terbuka, dan yang merah itu yang pembuluh darah yang pecah, pembuluh darah yang halus yang pecah. Itu di kita bahkan ya masyarakat umumnya ya. Jadi jarang ada yang tahu bahwa memang hal-hal kecil apapun kalau misalkan tidak dengan ahlinya akan fatal juga ya, Dok. Nah, pengobatan paling fatal dok yang ditangani oleh TMS itu apa? Kalau paling parah mungkin ya kita sebutnya semua penyakit sebenarnya secara umum sama ya. Oke. Tapi yang mau saya sampaikan kembali, karena kita memang belum punya dokter spesialis kesehatan jiwa, kita belum pernah meladeni pasien-pasien yang memiliki masalah kejiwaan. Kalau migrain atau saraf kejepit itu kan udah umum ya. Iya. Nah, itu. Mungkin bisa bekerja sama dengan Mardi sana. Kalau pakai TMS dok, tuntas nggak penyakitnya sembuh total apa enggak gimana? Ya, berarti udah mengurangin. Oh ngurangin. Oke. Sebagai tahapan pencegahan juga kan? Atau enggak? Jadi tadi mungkin di awal saya sudah sampaikan, si elektromagnet ini yang ditembakkan itu kan mengaktifkan sel-sel yang saraf yang sudah mungkin yang bilang tidur atau lemah, sehingga diaktifkan kembali. Nah itu Seperti halnya regenerasi, bukan? Regenerasi apa? Bukan. Regenerasi dulu kan ada regenerasi darah, ada regenerasi. enggak, ini memang mengaktifkan kembali. Oh, Jadi yang udah lemah sarafnya, dengan memberikan rangsangan itu diharapkan dia akan kembali. Jadi tadi kalau yang dia memang stroke itu tenaganya kurang, kadang-kadang kan pengaruh saraf ya. Dengan menjalani terapi itu sarafnya makin kuat sehingga ototnya bisa lebih bergerak. Gitu. Mohon izin dok nih, Silakan. termasuk saraf kelamin kan? Saya- Bisa nggak? saya belum pernah baca itu. Itu dia, itu beberapa kali gitu kan, ada yang gimana gitu. Tapi dulu katanya Mbak Erot. Tapi itu termasuk loh kayak kena semua. Membangkitkan semua itu. Nah itu, karena kan tadi gua Pak dokter tuh bilang begini-begini, kepikiran gitu. Dokter Iko, mungkin pesan untuk kepada masyarakat Indonesia umumnya ini terkait TMS, bagaimana mereka menjaga kesehatan, terus bagaimana mereka nanti menggunakan TMS, mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat umum, Pak. Oh, ini sebagai penutup. Iya. Oke. Ya, jadi kepada masyarakat khususnya Depok, kami dari Rumah Sakit Citra Medika ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, tetap jagalah kesehatan Anda, sebab kesehatan itu sangat mahal harganya. Siap. Kedua, jangan anggap enteng dengan suatu keadaan atau kondisi. Ini masuk angin, ini lambung, ternyata bukan, ternyata serangan jantung. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan sedini apapun, baiknya langsung berobat. Apalagi kita ada jaminan dari negara yang kita sebut dengan BPJS. Manfaatkanlah BPJS Anda. Tentu bayar juga iurannya kan. Iya pasti dok. Ya oke, terima kasih dok atas waktunya. Kita tadi udah tahu bahwa Citra Medika punya layanan TMS untuk penyakit-penyakit yang tadi mengenai saraf. Jadi masyarakat Indonesia dan khususnya warga Depok, silakan jika mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan Dokter Iko, bisa datang ke Citra Medika ya dok? Bisa, silakan. Bisa datang ke Citra Medika. Alamatnya itu di Jalan Kalimulya, Kalimulya Depok. 68. 68 di sana ada juga bisa konsultasi ya dulu ya dok ya. Kita Ada di Google Map dokter pokoknya tadi. dok ya. Ada. Jadi silakan, luar biasa di Depok ini sudah ada pelayanan TMS di Rumah Sakit Citra Medika Depok. Oke, mudah-mudahan dok, terima kasih waktunya nih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat buat masyarakat, dan sekali lagi jangan lupa untuk masyarakat Depok untuk memeriksa kesehatannya di Rumah Sakit Citra Medika. Kebetulan ada
Citra Medica Peduli, Dok, apa nih? Benar. Jadi kita juga secara berkala ada melakukan kegiatan bakti sosial sebagai rasa tanggung jawab kami atau rasa persaudaraan kami kepada masyarakat Depok. Gitu ya. Jadi lebih dekat dengan masyarakat ya. Benar. Jadi selain mengobati juga ada kegiatan sosial untuk masyarakat gitu ya. Iya. Jadi, Apa aja nih Dok kalau misalkan boleh di-spill? Oh mungkin pas sesi lain kali ya bisa. Siap. Makasih Dok. Oke ya, jadi itu yang kita udah tahu bahwa TMS itu Oh, iya. TMS itu buat penyakit apa aja. Nanti silakan juga nanti datang ke Rumah Sakit Citra Medica di Kalimulia Depok. Sekian dulu dari Insight Podcast. Ketemu lagi nanti di Insight Podcast selanjutnya bersama Citra Medica. Izinkan saya sedikit menyampaikan. Siap. Mas-mas ini senyumnya terkulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.